Nah ini ya teman-teman ya, diperhatiin ini posisi off ini, jadi magnetnya ini belum ikut muter teman-teman. Nah sekarang udah ikut muter nih, jadi termostat fungsinya ini ya, on off supaya kompresor ini tidak bekerja terus. Nah nanti kita tunggu nih posisi mati. Nah sekarang posisi muter ini, jadi kompresornya bekerja. Ini saya zoom jadi kurang begitu jelas, tapi masih bisa dilihat ya kalau ini posisi muter. Jadi nah ini sekarang udah off ya, ini udah posisi mati nih. Nih jadi harus bisa istirahat ya kompresornya, jadi nggak bekerja terus menerus seperti itu. Oke, jadi cara settingnya seperti apa bakal saya bahas secara detail, dan jangan lupa tinggalkan subscribe supaya channel ini semakin berkembang. Nah ini nyala lagi nih teman-teman nih, harus bisa seperti ini ya supaya kompresor awet dan juga dinginnya tetap terasa. Nah kalau nggak bisa dingin tentu kompresor bakal bekerja terus menerus. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi nah ini posisi udah mati nih. Oke, jadi cara settingnya seperti apa, yuk kita eksekusi. Oke teman-teman semua, sahabat Corolla, jadi cara setting termostat AC itu seperti apa. Nah di video sebelumnya sudah sempat saya singgung ya, tapi di sini saya fokus bikin tutorial cara setting termostat AC atau pengatur suhu dan yang mengatur tingkat kedinginannya supaya kompresor tuh nggak muter terus gitu teman-teman. Dan apa penyebabnya kalau kompresor tuh muter terus? Penyebabnya salah satunya di sini ya, yang namanya mobil tua tentu kompresor juga nggak sebagus dengan mobil baru ya. Jadi kita perlu setting sesuai dengan kemampuan kompresornya dalam dinginin suhu kabin, dalam kabin maksudnya gitu. Nah cara settingnya seperti apa? Nah, ini semakin ke kanan gini semakin dingin ya teman-teman ya. Jadi cara settingnya tentu ketika mesin nyala ya ini ya, tapi ini nggak perlu saya nyalain, ini sebagai tutorial aja karena punya saya juga udah diganti yang termostat universal, yang ini udah nggak fungsi ini, tapi sistem kerjanya sama teman-teman. Ini cuma bedanya ini nyetelnya digeser ke kanan, kalau yang universal tuh diputar gini ya. Nah diputar kayak gini, semakin ke kanan putarannya searah jarum jam itu semakin dingin gitu. Tapi sebagai contoh yang ini aja ya biar lebih gampang, dan ini ada tanda garis-garis putus-putus ini ya. Nah ketika cetik satu gini, nah misal suhu yang diinginkan udah tercapai seperti ini, maka kompresor AC mati ya, nggak bekerja terus gitu maksudnya teman-teman. Nah tapi dinginnya tentu kita merasa kurang ya, jadi agak digeser lagi ke sini. Nah misal segini nih, nah dirasa kompresor tuh cepet nggak, maksudnya cepet tuh nyala matinya tuh kerasa terlalu cepet nggak. Misal terlalu cepet tentu kita naik mobilnya juga nggak nyaman ya teman-teman ya. Karena apa, ketika kompresor AC mati kan putaran mesin lebih ringan tuh, jadi nanti kita bisa sedut gitu ya kan kalau terlalu cepat matinya. Oke, kita tambah lagi segini misal. Nah misal di sini nih dirasa masih juga terlalu cepat teman-teman, dan suhunya juga udah cukup dingin. Tapi kalau masih mau dingin lagi kita geser lagi segini. Nah segini teman-teman, dan kompresor masih mau nyala mati, dan udah lumayan lama. Maksudnya lama tuh kompresornya nyala agak lama baru mati, selang agak lama nyala lagi,
mati lagi, kayak gitu teman-teman. Nah itu termostat masih bagus ya, dan termostat sini tuh ada apa yang deteksi suhunya itu ada kayak kawat gitu teman-teman. Oke, jadi seperti itu cara nyetingnya. Nah seperti ini. Dan misal kita ya, namanya manusia ya, suhu badan kita tentu beda-beda ya. Kadang segini ada yang udah ngerasa dingin banget, kadang ada yang merasa kurang. Nah misal dimentokin gini nih teman-teman, nah sampai mentok gini, ternyata kompresor AC udah kerja terus, nggak mau mati teman-teman. Nah saran saya dikurangin ya teman-teman ya, sampai kompresor tuh mau mati. Karena apa teman-teman? Tentu kalau kompresor kerja terus, nah kerja mesin tentu lebih berat ya, efeknya juga di BBM pasti lebih boros. Dan kompresor AC juga cepat rusak karena muter terus kayak gitu. Itu juga ada pengaruhnya di aki juga ya teman-teman ya, karena itu juga ada jalurnya ke kelistrikan seperti itu. Jadi saya sarankan kita juga bisa mengetahui kondisi kompresor AC kita teman-teman, kemampuan kemampuan kompresornya dalam mendinginkan kayak gitu. Nah misal di sini masih mau nyala mati nih kompresornya. Ketika baru segini kompresor udah nyala terus teman-teman, udah nggak mau mati. Nah itu pasti bermasalah kayak gitu. Bermasalahnya pada apa? Nah tentu pada jalur AC ya bisa kompresornya, bisa selang-selangnya yang ada yang bocor. Jadi memang AC udah nggak dingin, nggak bisa mendinginkan sesuai yang kita inginkan kayak gitu. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Tentu kita nggak bisa yang benerin sendiri ya. Masalah AC tentu kita ke bengkel AC, tapi paling tidak kita tahu permasalahannya ada di mana supaya kita tidak was-was ya teman-teman ya. Nah kadang ada juga nih baru dinyalain segini aja satu cetekan gitu. Yang termostat universal juga diputarnya misal kayak gini bunyi juga ya, cetik gitu. Jadi baru satu cetik gitu kompresor udah nyala terus nggak mau mati. Nah tentu itu bermasalah. Nah dan pasti itu udah nggak dingin, perlu kita cek ke tukang AC teman-teman. Saya yakin nggak bisa benerin sendiri karena ada bengkel khusus spesialis AC ya. Jadi cara nyeting termostat AC seperti itu. Jadi kita bisa tahu kemampuan atau kondisi kompresor AC kita dengan cara seperti ini. Dalam kondisi mesin nyala ya, nyetingnya ya, cetik satu persatu gitu teman-teman. Yang namanya mobil tua nggak semua bisa nyala mati di kondisi dingin maksimal kayak gitu teman-teman. Karena apa ya, namanya udah mobil tua pasti udah usia ya. Oke, jadi cara nyeting termostat tentu teman-teman semua udah paham ya, seperti itu. Dan kalau seperti ini, misal seperti ini nih masih mau nyala mati, dan di sini udah nggak mau nyala mati seperti yang saya katakan tadi ya, tentu ada yang bermasalah. Kalau kita mungkin yang bisa kita lakukan tentu, nah kita ke ruang mesin aja nih. Nah yang bisa kita lakukan mungkin cuma sebatas ngecek extra fan ini ya, masih mau nyala nggak. Kalau ini nggak nyala juga ini sangat berpengaruh ya pada kompresor. Jadi kompresor bakal nyala terus gitu teman-teman karena panas kayak gitu. Dan kalau AC udah nggak dingin, biasanya ini selang-selangnya ini tuh
udah nggak bisa ngembun, jadi seperti ini, malah kadang nyampe panas gitu teman-teman. Di jalur selang ini pasti ngembun kalau kondisi AC masih bagus, masih bisa dingin gitu. Seperti itu. Tentu kita perlu ke tukang AC. Kalau kita ngecek sendiri mungkin bisa aja yang terlihat kayak gini ya. Misal di sini nih ada bocor enggak. Caranya pakai air sabun ya teman-teman ya. Kita oles nih, ngolesnya pakai kain dengan air sabun. Nanti kelihatan gelembung-gelembung gitu teman-teman. Misal di sini memang ada yang bocor, tapi sel-selnya tuh banyak ya teman-teman ya. Di sini bisa, di sini jalur dryernya ini, terus jalur selang yang ini nih yang masuk ke situ, sambungannya kayak gini, atau bisa di kompresornya situ di bawah situ. Oke, jadi cukup paham ya cara nyeting termostat AC. Semoga bermanfaat. Salam satu Corolla sejuta saudara. Terima kasih.